Ada yang bertanya, sholat tasbih itu ada dalilnya? Tidak ada. Namun terjadi perselisihan para ulama apakah sholat tasbih itu sahih hadisnya atau dhaif. Sebagian ulama mensahihkan seperti Imam Muslim, seperti Imam Al-Hakim, dan sebagian ulama menganggap hadis itu lemah seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan ada yang menganggapnya palsu seperti Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Saya lebih condong untuk mengatakan hadis itu hasan atau sahih. Kenapa? Karena dalam Sunan Abu Dawud saja, Abu Dawud menyebutkan hadis tentang sholat tasbih itu dari 3 jalan. Jalan yang pertama dari Al-Abbas, jalan yang kedua dari Abdullah bin Abbas, dan jalan yang ketiga dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan riwayat-riwayat ini saling menguatkan satu sama lainnya. Dan ulama yang mendhaifkannya ternyata sebabnya adalah melihat tata caranya yang mereka anggap aneh. Karena kan sholat tasbih itu 4 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, surat, lalu baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 15 kali. Kemudian ruku membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian sujud membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian sujud lagi sama. Demikian sampai 4 rakaat. Sehingga sebagian ulama menganggap aneh. Namun yang mensahihkan mengatakan tidak aneh. Kalau memang itu berdasarkan wahyu dan sahih hadisnya, kenapa harus kita tolak? Dan saya lebih condong pada pendapat yang mensahihkan hadis tersebut karena banyaknya jalan. Dan yang diantara ulama yang mensahihkannya adalah Imam Muslim. Yang kedua apa? Misalnya imam salah dalam rakaat. Misalnya rakaat keempat imam berdiri lagi. Ada makmum masuk. Makmum masuk ini. Nah, terus apa? Sujud tilawah atau tidak? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Ya, makmum tidak boleh menyalahi perbuatan imam. Maka dari itu kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Walaupun masuk. Dekat rumah saya ada musola, tapi saya selalu azan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri. Masya Allah, kasihan. Memang kenyataan di masyarakat kita begitu Pak. Ya. Kaum muslimin itu lemah sekali keinginan untuk sholat di masjidnya. Padahal kalau yang namanya mendaki gunung sampai gunung yang tinggi pun kuat mereka. Tapi mau pergi ke masjid 200 meter, 300 meter lemas. Aneh sekali. Ya. Wallahu musta'an. Apakah saya gabung saja ke jamaah masjid yang lain? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah sholatlah di masjid yang dekat dengan rumahmu. Karena Rasulullah SAW yang memerintahkan demikian. Beliau bersabda, "Liyusalli ahadukum fil masjidil ladzi yalih, wa la yatatabba'ul masajid." Hendaklah seseorang dari kalian sholat di masjid yang dekat dengannya dan jangan mencari-cari masjid yang lainnya. Nah, sekarang kalau antum tidak ada di musola antum, apa yang terjadi? Semuanya dosa di situ. Kenapa? Karena adzan itu fardu kifayah. Apabila fardu kifayah itu tinggalkan, semuanya dosa termasuk antum. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, "Ma min thalathatin", tidak ada sebuah desa yang penduduknya cuma 3 orang dan tidak dikumandangkan adzan padanya illa stahwadat 'alaihim syayatin, kecuali akan dikuasai oleh setan, kata Rasulullah SAW. Maka antum tetap adzan, mengingatkan orang di situ untuk sholat. Ya.
Kalau bisa antum datangi tetangga-tetangga, kasih mereka ya keutamaan sholat berjamaah di masjid, keutamaan memakmurkan masjid dan yang lainnya. Apa benar penyakit seperti kanker, tumor selain diobati secara medis dapat pula diobati secara ruqyah? Nah, bisa. Bukankah Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu syifa? Syifa, penyembuh. Ya. Maka dari itu Rasulullah SAW pun membenarkan sebagian sahabat yang meruqyah kepala kampung yang tersengat kalajengking. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat sedang safar di perjalanan. Kemudian beliau pun singgah di sebuah kaum dan minta dijamu. Tapi mereka menolak. Namun rupanya kepala kampung mereka itu salim itu disengat kalajengking. Dan pada waktu itu kaumnya memang sedang pergi. Akhirnya mereka mencari tabib, tidak ada. Akhirnya mereka mendatangi para sahabat dan berkata, hal minkum min raqin? Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Kata Abu Sa'id, ada. Akhirnya Abu Sa'id meruqyah dan membaca Al-Fatihah. Ya, disebutkan 3 kali dan disebutkan 3 hari. Apa yang terjadi? Sembuh sama sekali. Ini kemudian mereka pun melapor kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan bahwa Al-Fatihah itu memang untuk digunakan meruqyah. Maka tidak masalah, ya, penyakit yang untuk menderita dibacakan padanya Al-Fatihah. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengajarkan meruqyah diri sendiri. Kata Rasulullah, siapa yang merasa sakit, hendaklah ia pegang bagian yang sakit itu dengan tangannya. Lalu ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Demikian ya, dipegang, baca lagi itu terus. Saya punya teman, Pak, dia divonis oleh dokter kanker dan kankernya ganas. Sementara dia berpikir, saya mau berobat ke rumah sakit, duit dari mana? Saya tidak punya duit. Akhirnya saya baca Al-Fatihah, tak berhenti dan tak henti-henti. Setelah 7 hari, dia merasa ada keringanan. Diperiksa lagi ke dokter, hilang kanker. Ya, bisa terjadi, bisa. Kenapa tidak? Toh Al-Quran itu kan berkah. Al-Quran itu ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di Malaysia itu, ya, mereka ada pengobatan khusus untuk orang-orang yang terkena penyakit stroke dengan dibacakan Al-Quran. Soalnya kalau sekalian itu bisa digunakan. Sekarang ini Syiah sudah merajalela di penjuru Indonesia. Apa yang harus kita lakukan untuk membendung paham Syiah yang sesat ini? Yang pertama, tentu Ahlussunnah wal Jamaah harus bersatu padu membangun. Yang kedua, itu adanya edukasi kepada masyarakat, memahamkan kepada mereka tentang bahaya Syiah, pemikiran Syiah itu apa, bagaimana, di mana kesesatannya. Ya. Yang ketiga, jangan sampai kita terbawa oleh provokasi-provokasi, karena kita ini seringkali dibawa provokasi sehingga dipanas-panasi hati kita dan yang lainnya. Yang sebetulnya tujuan mereka adalah yang ada sesuatu yang mereka inginkan, di antaranya supaya Syiah itu dianggap besar dan kuat, supaya booming dan yang lainnya, sehingga akhirnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau hati sudah panas, sangat mudah sekali Pak untuk diberikan api. Maka dari itu kewajiban kita Ahlussunnah wal Jamaah sekarang bersatu kan, ya. Kemudian berusaha untuk semaksimal mungkin setiap kita memberitahu kepada teman-teman kita, saudara kita tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian bagaimana pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dari Ahlussunnah wal Jamaah, dengan hujjah, dengan dalil, ya, dengan burhan, supaya mereka faham mana yang hak dan mana yang batil.
Itu yang bisa kita lakukan, Mas. Iya, semaksimal mungkin. Kapan waktunya sholat syuruk? Ketahuilah Pak, syuruk itu tidak sama dengan tulu. Tulu itu artinya terbitnya matahari. Iya. Disebut dengan syuruk dari kata-kata syaraqa yang artinya terang. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, siapa yang sholat fajar berjamaah kemudian berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Summa, kemudian. Kata-kata kemudian dalam bahasa Arab itu mempunyai makna jeda yang cukup panjang. Contoh misalnya saya bangun tidur kemudian mandi. Tidak menunjukkan bahwa kita langsung mandi. Karena orang Arab itu biasanya kalau menggunakan kata-kata langsung biasa pakai fa. Ya. Fa itu menunjukkan kepada langsung. Tapi kalau summa itu menunjukkan adanya jeda. Maka kita perhatikan di situ sampai matahari terbit, kemudian dia sholat. Maka waktu sholat yang dimaksud di sini bukan tepat matahari terbit, karena waktu matahari terbit itu kata Rasulullah dia terbit di antara dua tanduk setan. Justru itu waktu yang dilarang untuk sholat. Jadi kapan? Ketika matahari sudah mulai tinggi. Ditunggu ketika kita melihat matahari itu terbit, ditunggu dulu sampai agak tinggi, baru kita sholat 2 rakaat. Itu namanya waktu syuruk. Makanya dalam suatu riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan dia zikir sampai dia sholat duha. Ya makanya kalau misalnya kita sekaligus niatkan sholat duha itu lebih baik. Wallahu a'lam. Apakah sholat qabliyah dan ba'diyah? Sholat fardu boleh dilakukan walaupun kita sholat fardu di rumah karena tidak sempat sholat berjamaah di masjid. Sholat qabliyah dan ba'diyah yang paling utama itu dilakukan di rumah. Sholat qabliyah dan ba'diyah yang paling utama itu dilakukan di mana? Di rumah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, "Afdalu sholat ahadikum fi baitihi illal maktubah." Sholat yang paling utama seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Tapi sholat sunnah yang paling utama di mana? Di rumah. Hadis yang kedua Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum fil masjid," apabila seseorang sholat di masjid, "falyaj'al min sholati fi baitihi," hendaklah ia menjadikan sholat sunnahnya itu di rumahnya. Fa innallaha ya ja'ala fi sholati khairan fi baitihi kama qala, karena Allah akan memberikan kebaikan ke rumahnya dengan sholatnya itu. Ini menunjukkan bahwa ya, kita usahakan sholat sunnah kita di mana? Di rumah. Allahumma kecuali kalau memang Bapak ada niat untuk menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya, tidak apa-apa kita lakukan di masjid. Tapi kalau kita tidak demikian, kita mau pulang, maka sholat sunnahnya lebih baik di mana? Di rumah. Kenapa Pak? Karena rumah kita ini juga butuh sholat. Dan rumah yang ditegakkan padanya sholat, maka Allah akan berikan kebaikan terhadap rumah tersebut. Ya. Manakah yang termasuk janggut pipi? Imam Nawawi mengatakan rambut yang ada di pipi termasuk janggut. Ya, rambut yang ada di pipi termasuk apa? Janggut. Allah. Dekat rumah saya ada musola. Sudah tadi. Mana yang lebih dahulukan Ustaz? Memberi nafkah istri atau ibu kandung? Dua-duanya wajib. Jangan sampai kemudian kita telantarkan salah satunya, jangan. Ya. Jangan kita telantarkan salah satunya.
karena ibu kandung kita yang melahirkan kita. Dan seorang suami wajib berbakti kepada orang tuanya. Tapi istri adalah amanah kita, yang Allah berikan amanah itu kepada kita untuk menafkahinya. Maka dua-duanya wajib. Maka kita berpikir bagaimana yang memberikan nafkah kepada dua-duanya. Bolehkah zikir pagi dan petang dilakukan sambil berjalan di kendaraan? Boleh. Bukankah Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Bukankah Allah menyebutkan juga dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Tapi kapan saja, di mana saja kita ucapkan zikir tersebut. Jika kita diundang acara pengajian dan di pengajian itu semua orang baca Yasin, tapi cepat banget Ustaz kayak balapan, siapa duluan selesai. Apa yang harus kita lakukan? Diam saja atau gimana Ustaz? Pertama, akal Islam azakumullah, kalau kita diundang ke sebuah tempat, entah walimah ataupun yang lainnya, ternyata di situ Bapak datang situ orang-orang sedang baca Yasinan. Pertama, membaca Yasin itu kan tidak wajib. Tapi itu hukumnya apa? Boleh dan bagus, membaca Al-Quran itu bagus. Yang kedua, bahwa hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin rata-rata lemah, tidak sahih. Namun bukan berarti tidak boleh baca surat Yasin, boleh, nggak masalah. Tapi jangan dikhususkan di waktu tertentu, karena itu betul dalil. Yang kedua, yang ketiga, kita berikan contoh kepada mereka bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Ya, baca Quran secara tartil dengan tajwidnya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, warattil Qur'ana tartila, dan tartilkan bacaan Al-Quran kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang keempat, kita beritahukan kepada mereka bahwa kewajiban kita membaca Al-Quran jangan hanya surah Yasin. Al-Quran itu 30 juz, Mas. Dari Al-Baqarah sampai Al-Fatihah sampai An-Nas. Kenapa kita ini seringnya mengkhususkan Yasin terus? Bukan Yasin itu jantungnya Al-Quran. Maaf, itu hadis lemah sekali. Iya. Bahkan sebagian ulama ada yang menganggap hadis palsu. Kita katakan yang dianjurkan oleh Rasulullah membaca Al-Quran itu 30 juz. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, "Iqra' Al-Quran fi syahr." Kalau bisa bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Tapi Abdullah bin Amr bin As hanya nantang. Apa kata Abdullah bin Amr? "Ya Rasulullah, aku bisa lebih cepat dari itu." Kata Rasulullah, kalau begitu bacalah Al-Quran dalam 15 hari. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku bisa lebih cepat dari itu, Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu bacalah Al-Quran dalam 7 hari. Kata Abdullah bin Amr, aku bisa lebih cepat dari itu, Rasulullah. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran 3 hari sekali. Maksudnya, khatamkan 3 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, aku bisa lebih dari itu, Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan orang yang mengkhatam Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Artinya batasannya. Iya. Sekarang kita sebulan sekali aja nggak pernah. Setahun sekali. Ya alhamdulillah ya setahun sekali ya di bulan Ramadan. Iya. Tapi terkadang ada juga yang di bulan Ramadan tuh nggak khatam. Dan kita sangat dianjurkan. Ya. Banyak baca Al-Quran. Bahkan dahulu para sahabat tidak pernah menyesal dalam suatu hari yang mereka yang tidak baca Quran pada.
Kata Utsman bin Affan, sungguh setiap hari aku selalu membaca Al-Quran, dan tidak ada hari-hari yang aku menyesal padanya, kecuali apabila hari tersebut aku tidak sempat baca Quran. Artinya seorang mukmin itu biasakan setiap hari baca Quran. Ini dia Rasulullah mengajarkan kepada umatnya sebelum tidur membaca apa? Al-Mulk. Dan surat apa? Dan surat apa? As-Sajdah. Rasul sering, terkadang Rasul membaca surat ini apa namanya, sebelum surat Al-Kahfi, surat An-Nahl. Rasul terkadang membaca surat An-Nahl sebelum tidur. Itu Rasulullah merutinkan sebelum tidur. Kalau bisa kita demikian ya akal Islam. Ya, hari-hari kita jangan kosong dari membaca Al-Quran Karim. Allah. Tampaknya sudah tidak ada lagi. Masih ada yang bertanya, silakan. Pertama, apa yang dimaksud dengan mara bahaya di situ? Perhatikan hadis tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang tidak akan membahayakannya sesuatu pun di langit dan di bumi. Berarti yang dimaksud dengan mara bahaya itu diselamatkan dari segala macam sesuatu yang bisa membahayakan kita, yang akan memberikan mudarat kepada kita, berupa jin ataupun binatang buas, binatang berbisa, ataupun yang lainnya yang bisa memberikan mudarat untuk badan kita. Ya, karena Rasulullah mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un. Kata syai'un di sini apa? Nakirah. Dan nakirah mempunyai mana apa? Umum. Berarti segala sesuatu yang bisa memberikan bahaya kepada diri kita, maka kita akan terlindung dengan menyebut ucapan tersebut. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan menyinari? Wajib kita imani Pak bahwa sinar itu adalah hakiki, tapi di dunia tidak terlihat, dan Allah akan perlihatkan nanti pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, Yauma taral mu'minina yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari kamu akan melihat cahayanya kaum mukminin itu akan berjalan di depan dan sebelah kanan mereka. Jadi, ya, di hari kiamat itu cahaya itu betul-betul terlihat. Adapun di dunia cahaya itu adalah adanya di hati kita, memberikan cahaya dalam hati kita, memberikan cahaya dalam mata kita, memberikan cahaya pada telinga kita, sehingga pada waktu itu kita bisa melihat dengan cahaya Allah. Kita pun bisa merasakan keimanan kepada Allah. Itu cahaya yang dimaksud di dunia, bukan cahaya tiba-tiba badan Bapak langsung bersinar, itu bukan. Ya, paham Pak? Iya. Sedang bertanya? Silakan Pak. Tentang apa? Ya, kalau misalnya syuruhnya jam 5.30, tunggulah seperempat jam. Belum bisa, karena dia khawatirkan masih terkit. Yang kedua, kalau kita misalkan sholat berjamaah, lalu kita menggunakan jamaah, Kenapa? Kalau kita sholat subuh berjamaah, Betul. terus kita mendengarkan ceramah pengajian Islam, Ya. masuk zikir atau enggak? Ilmu itu jelas masuk zikir. Makanya para sahabat ketika menafsirkan makna majlis zikir, mereka mengatakan yang dimaksud dengan majlis zikir itu majlis ilmu. Maka kalau kita duduk di majlis ilmu, sudah otomatis dia berzikir. Sholatnya sholat apa? Sholat
ketika matahari sudah mulai terang, ya setelah terbit, angkung naik dia, itu sebetulnya awal waktu duha. Kalau bapak niatkan sekaligus waktu sholat duha, tidak masalah. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz sampai dia sholat duha 2 rakaat. Dan Imam Ahmad begitu. Jadi kalau bapak misalnya sholatnya niatnya sholat duha, tidak masalah. Karena itu memang awal waktu duha. Boleh juga niatkan. Sebagian ulama menyebutnya itu dengan istilah sholat syuruk. Tapi yang lebih bagus, ya, memang istilah para ulama. Banyak ulama mengatakan bahwa yang dimaksud 2 rakaat itu 2 rakaat duha. Karena adanya dalam riwayat Imam Ahmad begitu, sampai dia sholat duha. Dan saya lebih contoh pendapat ini, karena adanya riwayat itu. Maaf. Masih ada yang bertanya? Baik, tidak ada, kita tutup sampai di sini.